Hai, Muhammad Iqbal, PBSI, kelompok 11. Mari mengenal unsur cerita pendek. Kompetensi inti 3.9. Unsur cerita pendek terbagi menjadi dua. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur-unsur yang membangun karya sastra itu sendiri. Unsur-unsur inilah yang menyebabkan karya sastra hadir sebagai karya sastra. Unsur-unsur yang secara faktual dapat dijumpai jika orang membaca karya sastra. Unsur intrinsik yang pertama, tokoh. Tokoh adalah individu rekaan yang mengalami peristiwa di dalam cerita. Tokoh memiliki sikap dan peran dalam membentuk cerita. Peran ini yang disebut penokohan. Yang kedua, latar. Latar adalah keterangan tentang tempat, waktu, dan suasana terjadinya suatu peristiwa dalam sebuah karya sastra. Yang ketiga, alur. Alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin sebuah cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam suatu cerita. Yang keempat, sudut pandang. Sudut pandang adalah teknik bercerita pengarang dalam menyajikan suatu cerita fiksi. Sudut pandang atau pusat pengisahan, point of view, berfungsi untuk menentukan arah pandangan pengarang terhadap peristiwa-peristiwa di dalam cerita. Yang kelima, gaya bahasa. Gaya bahasa adalah majas. Bahasa indah yang dipergunakan untuk meningkatkan kesan atau kata-kata yang menarik dan bukan kata-kata sebenarnya. Yang keenam, tema. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita. Tema merupakan suatu ide yang menjadi pokok pikiran atau dasar dari suatu cerita. Yang ketujuh, amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca. Amanat merupakan pemecah persoalan yang dikemukakan pengarang melalui cerita. Unsur ekstrinsik merupakan unsur-unsur yang membangun karya sastra yang berada di luar daripada karya sastra. Unsur ekstrinsik sangat berpengaruh pada suatu karya sastra, tetapi tidak menjadi bagian dari karya sastra tersebut. Yang pertama, latar belakang pengarang. Latar belakang pengarang merupakan unsur yang mempengaruhi motivasi dan pemahaman pengarang cerpen atas kehidupan. Latar belakang pengarang ini juga menggambarkan pandangan atau pemikiran pengarang cerpen atas masalah atau konflik yang ada dalam cerpennya. Yang kedua, latar belakang masyarakat. Latar belakang masyarakat adalah faktor-faktor yang ada dalam lingkungan masyarakat tempat pengarang tumbuh dan hidup. Latar belakang masyarakat turut mempengaruhi pemikiran pengarang dan sikapnya terhadap masalah-masalah yang ada di masyarakat, yang turut mempengaruhi cerpen pengarang. Nah, tugas kalian, carilah cerita pendek dan identifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsiknya. Terima kasih dan sampai jumpa di materi-materi yang berikutnya dari kelompok 11.